Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alisa dengan NIM 232103050009. Baik, di sini saya akan menjelaskan seputar tentang teori kepribadian untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Teori kepribadian menurut Sigmund Freud adalah salah satu teori dari banyaknya teori. Sigmund Freud adalah seorang psikologi yang sangat berpengaruh dan dijuluki sebagai bapak psikoanalisis. Teorinya sangat berpengaruh dan menjadi dasar bagi seluruh pengetahuan dalam bidang psikologi. Menurut Sigmund Freud, kepribadian adalah seseorang yang terbentuk dari 3 interaksi dari komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Selain itu, Freud juga mengatakan bahwa kepribadian seseorang akan terbentuk dari pengalamannya, dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Apa itu id, ego, dan superego? Id adalah sebagai dorongan bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan. Ego adalah perantara antara id dengan dunia luar dan berfungsi sebagai berpikir secara logis untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang ketiga yaitu superego. Superego adalah sebagai suara hati atau untuk mengendalikan apa yang kita rasakan. Dalam teori Sigmund Freud, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian seorang anak, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa kanak-kanak memiliki 3 tahap, yaitu tahap pertama, perkembangan psikoseksual. Freud membagikan perkembangan psikoseksual menjadi beberapa tahap, yaitu oral, anal, laten, dan genital. Setiap tahap memiliki zona erotik yang berbeda dan konflik psikologis yang khas. Yang kedua yaitu fiksasi. Jika seseorang tidak memiliki atau melewati suatu tahap yang baik, maka mereka dapat mengalami fiksasi, yaitu terjebak pada tahap tersebut dan mempengaruhi kepribadiannya di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu trauma. Trauma adalah pengalaman traumatis pada masa anak-anak seperti pelecehan seksual atau penolakan orang tua dapat meninggalkan bekas luka psikologis pada anak dan dapat mempengaruhi kepribadian seorang anak. Faktor yang kedua yaitu alam bawah sadar. Freud percaya bahwa kepribadian seseorang dapat dibentuk karena adanya konflik-konflik yang tidak disadari antara dorongan biologis dan media sosial. Dorongan instinktif yang berasal dari id seringkali bertentangan dengan norma-norma sosial yang ditanamkan melalui superego. Ego berperan untuk mengendalikan konflik ini, tetapi seringkali dorongan-dorongan bawah sadar tetap mempengaruhi perilaku dan pikiran seseorang meskipun individu tersebut tidak menyadarinya. Yang ketiga yaitu mekanisme pertahanan diri atau ego. Freud juga menekankan peran mekanisme pertahanan diri yang digunakan oleh ego untuk menghadapi konflik id, ego, dan superego. Mekanisme ini berproses dalam bawah sadar yang membantu melindungi individu dari kecemasan atau rasa bersalah. Jadi, menurut Freud, kepribadian manusia dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh konflik bawah sadar yang kompleks dengan dorongan biologis dan tekanan sosial. Struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego merupakan peran penting dalam setiap individu untuk menentukan perilakunya dalam kegiatan bersehari-hari. Selain itu, pengalaman masa kecil dan perkembangan psikoseksual juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kepribadian seseorang. Fiksasi pada salah satu perkembangan serta penggunaan mekanisme pertahanan berdampak jangka panjang pada cara individu berperilaku dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Dari teori yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu teori Sigmund Freud, menurut saya teori kepribadian tersebut adalah salah satu pendekatan psikologi yang paling berpengaruh. Tetapi teori ini memiliki banyak perdebatan dan kritik. Nah, teori ini memiliki kelemahan, yaitu 1. Kelemahan empiris dan kurangnya bukti ilmiah.
Kurangnya bukti ilmiah ini terdapat dari teori yang ia konsep seperti id, ego, dan superego yang sangat sulit diukur atau diuji secara empiris. Teori ini lebih banyak didasarkan pada spekulasi dan interpretasi subjektif atau bukan pada bukti ilmiah yang dapat diulang. Yang kedua yaitu terlalu fokus pada seksualitas. Mengapa? Karena Freud sangat menekankan pentingnya dorongan seksual dalam perkembangan kepribadian, terutama dalam tahap perkembangan psikoseksualnya. Banyak kritikus berpendapat bahwa ini terlalu menyederhanakan kompleksitas kepribadian manusia dan terlalu fokus pada satu aspek dari kehidupan manusia. Misalnya seperti tidak semua orang mengalami konflik yang mendalam terkait dengan seksualitas selama masa kanak-kanak seperti yang digambarkan Freud. Yang ketiga yaitu penekanan pada bawah sadar. Nah, Freud sangat percaya bahwa sebagian besar konflik yang membentuk kepribadian berasal dari dorongan bawah sadar. Tetapi menurut banyak orang atau tokoh-tokoh yang lainnya menekankan bahwa perubahan kepribadian seseorang itu lebih besar berperan di dalam proses sadarnya atau pengalaman sosial dan pengaruh lingkungannya. Lalu, selain alam bawah sadar, Freud juga menekankan bahwa perkembangan kepribadian itu bisa terbentuk karena adanya traumatis. Tetapi banyak penelitian atau tokoh-tokoh yang lainnya berpendapat bahwa suatu ingatan tidak selalu ditekan dan seringkali diingat dengan jelas, terutama karena adanya traumatis. Karena traumatis biasanya hanya bisa mengingat kejadian-kejadian yang buruk atau tidak bisa diingat lagi dan tidak ingin diingat lagi oleh setiap individunya. Nah, karena adanya perbedaan pandangan antara setiap tokoh, menurut saya perbedaan pandangan antara tokoh atau ilmuwan psikologi tentang kepribadian mencerminkan kompleksitas sifat manusia dan ketidakmungkinan mereduksi kepribadian ke dalam satu teori atau pendekatan tunggal. Setiap teori atau pendekatan kepribadian menawarkan wawasan unik tentang bagaimana individu berkembang, berperilaku, dan berhubungan dengan dunia. Dan perbedaan pandangan ini justru memperkaya pemahaman kita tentang kepribadian manusia. Karena bukan hanya teori Sigmund Freud, tetapi masih banyak teori-teori yang lain yang menekankan tentang terbentuknya kepribadian seorang individu untuk berkembang. Thanks for watching. Wassalamualaikum.